Pak, tanah saya kok diserobot tanpa ada penjelasan. Padahal kami punya sertifikat. Tiba-tiba yang ini punya sertifikat juga. Loh, Itu mana yang sering asli, terjadi. mana yang palsu? Jadi ada permainan mafia tanah, ada permainan para pelaku kejahatan di bidang pertanahan. Bahwa Indonesia insya Allah bisa menjadi negara yang maju di abad ke-21 ini. Kita ingin Indonesia bisa survive dari segala bentuk disrupsi. Kita pernah survive, pernah bangkit bahkan dari keterpurukan penggalan sejarah. Saya sering mengingatkan Miss Mary ada trilema dalam pembangunan infrastruktur. 3 hal yang selalu beradu begitu. Kita ingin pembangunan itu cepat, secepat-cepatnya. Kita ingin sebagus-bagusnya kualitasnya. Tapi kita ingin juga semurah-murahnya. Salah satunya untuk pertama kalinya tahun lalu akhirnya ada International Conference on Infrastructure yang pertama kali dihadirkan, dan itu sangat diapresiasi langsung oleh Pak Presiden, diapresiasi juga oleh mitra swasta, mitra internasional. No one, no region, and no generation is left behind. Tidak boleh ada yang ketinggalan. Aceh sampai dengan Papua. Saya rasa itu yang akan kita terus dorong dan pastikan pembangunan terjadi di semua sektor dan di semua wilayah dengan merata. Selamat datang di Inframi. Saya Mary Riana, staf khusus Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Di bawah kepemimpinan Pak Menko Agus Harimurti Yudhoyono, Kemenko Infrastruktur mengkoordinasikan 5 kementerian teknis, ATR BPN, Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman, Transmigrasi, dan Perhubungan. Kami percaya bahwa proyek besar negara tidak cukup hanya dibangun, tapi juga harus dipahami. Karena setiap pembangunan adalah tentang kehidupan yang berubah dan masyarakat yang merasakan manfaatnya. Inframi adalah ruang dialog. Di sini kami membingkai pembangunan dari berbagai sisi. Ruang untuk belajar, berbagi, berkolaborasi, dan melihat bagaimana infrastruktur dibangun dengan kuat, berkelanjutan, dan memberi manfaat nyata. Inilah Inframi, tempat kamu bisa melihat, memahami, dan terlibat di dalamnya. Tidak boleh ada yang ketinggalan. Aceh sampai dengan Papua. Saya rasa itu yang akan kita terus dorong dan pastikan pembangunan terjadi di semua sektor dan di semua wilayah dengan merata. Oke. Ya. Ini terlihat dengan jelas ya bahwa Pak Menko itu bukan hanya membangun jembatan atau membangun jalan, tapi membangun harapan. Ya. Karena apapun juga yang berhubungan dengan infrastruktur itu sebenarnya ada di sekitar kita dan itu sangat mempengaruhi hidup kita. Ya. Membangun jembatan juga bukan hanya mengkonek antara satu kota, tapi buat saya lihat sendiri bagaimana Pak Menko juga menjembatani antara pemerintah dan masyarakat, pemerintah dan pihak swasta, pemerintah dan juga luar negeri. Salah satunya untuk pertama kalinya tahun lalu akhirnya ada International Conference on Infrastructure yang pertama kali dihadirkan, dan itu sangat diapresiasi langsung oleh Pak Presiden, diapresiasi juga oleh mitra swasta, mitra internasional, dan juga masyarakat. Nah, jadi mungkin dari Pak Menko sendiri nih, sebenarnya apa sih tujuannya itu diadakan dan sekarang hasilnya itu seperti apa? Ya, ini adalah sebuah inisiatif yang memang waktu itu Bapak Presiden Prabowo Subianto menugaskan kepada saya, coba dibuat semacam International Conference on Infrastructure. Jadi kita ingin menghadirkan kerjasama atau kolaborasi dari berbagai stakeholders pembangunan infrastruktur. Dan tentu saya senang sekali mendapatkan tugas itu karena memang itu adalah sesuatu yang sangat fundamental, terutama terjadi di tahun pertama. Mengapa? Karena ketika terjadi pergantian pemerintahan, tentu semua ingin mengetahui seperti apa visi misi di bidang pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah. Tentu tidak ada visi menteri, yang ada visi Presiden Prabowo Subianto. Dan itu kita coba terjemahkan dan kita artikulasikan dengan baik sehingga dapat ditangkap oleh berbagai pemangku kepentingan, baik dari dalam maupun luar negeri. Karena banyak jenis atau proyek infrastruktur yang memang tidak cukup jika hanya mengandalkan APBN. Ruang fiskal selalu ada batasnya.
APBN, apalagi APBD itu juga ada batasannya, termasuk karena memang prioritasnya banyak sekali. Yeah. Oleh karena itu kita perlu kemitraan yang strategis, yang saling menguntungkan. Dan di sini saya ingin menyampaikan pesan kepada dunia swasta bahwa ini saat yang terbaik untuk semua terlibat dalam pembangunan infrastruktur. Kita ingin menghadirkan kerjasama misalnya dalam skema KPBU, kerjasama pemerintah dan badan usaha, atau sering disebut public-private partnership. Kita ingin menghadirkan investasi, tentu investasi yang kredibel. Dari manapun. Nah, ada skema pembiayaan yang kreatif yang harus juga dikolaborasikan. Itulah mengapa saya senang ICI atau International Conference on Infrastructure yang kita selenggarakan tahun lalu itu juga telah memberikan harapan sekaligus juga pemahaman kepada banyak pihak dan kemudian mereka menunjukkan ketertarikan. Nah, memang kita tidak langsung punya ekspektasi sekali ketemu langsung deal begitu, tidak. Karena ini butuh proses untuk mengetahui apa saja yang kira-kira bisa dikerjakan. Semua ingin mendapatkan benefit dari setiap proyek infrastruktur, tetapi kalau itu dilandasi dengan semangat win-win solution yang adil, yang fair, saya rasa itu yang harus terus kita kembangkan. Dan kemudian salah satu produknya kita akhirnya mendirikan yang namanya IPFO, Infrastructure Project Facilitation Office, sebuah unit kerja yang saya set up di Kemenko Infrastruktur untuk menjembatani para investor, para potential investors dari manapun, untuk mengetahui lebih detail apa saja yang bisa dikerjakan bersama di Indonesia ini, dan kemudian kita mencoba untuk mengawal prosesnya agar tidak menemui hambatan-hambatan yang terlalu berarti. Memang kompleks, pastinya ada proses yang harus dilewati, tapi tidak boleh dipersulit. Tidak boleh dibuat mereka akhirnya ngapain kalau begitu, datang ke Indonesia nggak jelas. Kemudian juga malah seolah-olah dipersulit, mendingan ke tempat lain, ke negara lain. Nah, inilah yang saya harus wanti-wanti kepada semua. Kita ini harus memberikan karpet merah kepada para investor. Mengapa? Karena mereka ingin menggeser capitalnya, modal atau uang mereka untuk diinvestasikan di Indonesia. Kita butuh itu. Dan tentu kita tidak mau disetir oleh siapapun, tetapi juga jangan sampai kita justru menghambat sesuatu yang sebetulnya tidak perlu dipersulit. Nah, inilah kita harapkan Indonesia akan tetap menjadi destinasi investasi yang menarik. Kita bersaing dengan yang lain. Jadi kalau Indonesia nggak mau, yang lain udah siap nangkep. Bener, Vietnam kita punya agresif. Tetangga-tetangga kita saja, nggak usah jauh-jauh ya. Vietnam begitu agresifnya. Kemudian tentunya kita juga tahu bahwa ada sebetulnya negara-negara yang tertarik dengan Indonesia, tapi mereka butuh kejelasan, butuh kepastian hukum. Jadi yang pertama adalah clarity, kejelasan, ini mau ngapain. Yang kedua adalah certainty, terutama legal certainty. Jadi kepastian hukum, tidak mau mereka datang kemudian nggak jelas gitu ya. Nah, dan Miss Mary, rumus sederhana ekonomi, GDP atau untuk mengukur pertumbuhan itu kan pertama adalah C, consumption. Domestic consumption. Indonesia penduduknya 280 juta orang lebih, itu adalah market yang besar. Kalau kita bisa dorong terus daya beli masyarakat kita, maka kita akan kokoh dari faktor C, domestic consumption. Kemudian G, government spending. Nah, bicara fiskal, bicara APBN, bicara APBD, harus tepat sasaran, harus efisien. Tapi dengan government spending yang tepat sasaran, ini juga bisa membuka lapangan pekerjaan dan meningkatkan ekonomi di berbagai sektor. Kemudian I,
itu investasi. Investment. Iya. Ini juga harus terus mengalir. Iya. Jangan sampai macet, jangan sampai hanya kecil yang masuk ke Indonesia. Jangan hanya pertemuan berhenti di meja ataupun berhenti di memorandum of understanding, tapi tidak bisa dijalankan, tidak dieksekusi. Jadi sayang. Iya. Ini miss opportunity namanya. Kemudian mereka lebih tertarik ke tempat yang lain. Jadi investasi sekali lagi penting. Baru setelah itu komponen ekspor dikurangi impor. Ya kita dorong ekspor kita dan kita kelola impor kita. Tentu tidak bisa dinolkan sama sekali karena ada sejumlah komoditas yang memang kita harus impor dari luar. Yeah. Sehingga C plus I plus G, saya ulangi, dan juga ditambah dengan ekspor dikurangi impor, inilah harapannya akan menopang pertumbuhan ekonomi yang sehat, yang positif di tengah-tengah dinamika dan ketidakpastian global. Ya, geopolitik terus bergejolak, tekanan ekonomi, supply chain, harga minyak dan lain sebagainya, ini juga harus terus kita waspadai. Tapi kalau kita kokoh secara fundamental, domestic consumption kita kuat, government spending kita juga credible, investasi mengalir dengan baik, ekspor kita bisa terus tingkatkan, impor bisa kita kelola, saya rasa Indonesia punya peluang untuk tumbuh dengan baik. Yeah. Kita harus kerja keras, nggak ada yang jatuh dari langit, kita harus kerja bersama-sama dan infrastruktur siap menjadi enabler, siap menjadi growth multiplier. Infrastruktur tidak hanya untuk infrastruktur itu untuk apa? Jadi tidak tujuan akhirnya infrastruktur bukan, tapi infrastruktur sebagai backbone, ketahanan pangan, ketahanan energi, ketahanan air, peningkatan sumber daya manusia. Tadi saya sudah sampaikan, sudah jelaskan. Belum lagi untuk proyek-proyek besar yang juga punya urgensi di abad 21 ini, termasuk tadi bagaimana kita melindungi wilayah pantai utara Jawa ataupun bahaya banjir rob dan bahaya-bahaya lainnya, sehingga kita perlu mengembangkan konsep membangun protection, ya, yang sering disebut sebagai giant sea wall dan lain-lain. Tapi semangatnya adalah coastal protection, melindungi pantai-pantai kita dari abrasi, dari land subsidence, dari banjir rob. Belum lagi bicara pengembangan sektor transportasi lainnya. Saya rasa itu semua yang bisa kita lakukan. Betul. Tapi setuju, Pak Menko selalu bilang pokoknya infrastruktur itu bukan hanya tujuan akhir, tapi kan itu sebenarnya menjadi enabler gitu. Abis itu gunanya untuk apa? Dan thank you banget buat supportnya juga Pak Menko, karena ketika saya menjadi staf khusus kan saya ditugaskan staf khusus bidang kerjasama lembaga non pemerintah dan kerjasama luar negeri. Jadi dari ICI, Pak Menko juga selalu memberikan arahan, nggak bisa hanya di event aja, harus ada keberlanjutannya. Makanya sekarang di kantor Kemenko Infra di lantai 2 ada kantor IPFO, Project Facilitation Officer, dan itu juga udah ada banyak katalog-katalog projectnya juga, sehingga dari mitra swasta maupun mitra luar negeri mereka nggak perlu datang ke sini pun mereka sudah bisa melihat di website apa saja project-project pemerintah, di mana kalau mereka tertarik atau mereka bisa win-win, mereka bisa melanjutkan. Jadi ya semoga ini menjadi awal baik, karena setuju bukan hanya hubungan aja yang butuh kejelasan, investasi juga butuh kejelasan because clarity creates confidence. Betul. Betul. Mereka perlu tahu resikonya apa, benar. Kemudian juga apakah ini bankable projectnya dan lain sebagainya. Jadi memang kejelasan itu yang menjadi kunci awal untuk orang atau siapapun lebih tertarik dan pada akhirnya percaya diri dan mengambil keputusan. Memang kita harus invest di Indonesia, karena kita punya peluang dan punya prospek yang bagus. Betul. Saya rasa itu juga harus menjadi narasi yang terus kita bangun. Kita semua dari kita ini kan ambasador. Kita harus menjadi ambasador yang baik untuk negara kita. Tentu tidak perlu juga membual. Kita jelaskan prospeknya, challenges-nya secara fair, karena pada akhirnya juga mereka tahu begitu ya tantangannya apa. Nah, tapi bagaimana menavigasi tantangan itu, kita juga yang harus berjibaku untuk bisa memberikan bukan hanya penjelasan, tapi juga mencarikan solusinya. Karena lagi-lagi kalau kita ingin tumbuh tinggi, kita harus memperkuat infrastruktur. Infrastruktur tidak bisa menunggu, kadang tidak bisa menunggu.
Tidak bisa kita mengatakan selesai ini dulu, selesai target pangan dulu, baru infrastruktur, nggak bisa begitu. Iya. Jadi infrastruktur ini keseharian kita. Apa yang kita lihat sepanjang mata memandang pasti ada sentuhan infrastrukturnya. Iya. Jalan rusak tidak bisa dibiarkan. Iya. Jalan apalagi daerah bencana, jembatan hancur harus segera dibangun kembali. Iya. Jadi memang harus secara paralel kita tentunya prioritaskan yang menjadi agenda utama Bapak Presiden, pangan, energi misalnya begitu, sama-sama penting dan harus ditopang oleh infrastruktur. Selebihnya bagaimana kita meningkatkan kualitas hidup tadi juga tidak lepas dari sentuhan infrastruktur. Jadi saya rasa memang semuanya saling terkait satu sama lain. Oke, 2 pertanyaan terakhir Pak Menko. Ya. Yang pertama, tadi kan Pak Menko nyebutin ada banyak hal nih yang pengen dikerjakan, dilakukan dan juga dibutuhkan. Tapi kalau misalnya ada 3 atau 5 masalah terbesar apa sih yang ingin diselesaikan dalam pembangunan di Kemenko Infra, itu apa Pak Menko? Iya, memang oke, saya mencoba untuk memetakan ya 3 atau 5 tadi. Yang pertama terkait dengan tata ruang. Tata ruang wilayah ini harus menjadi panglima pembangunan. Ini bukan karena saya juga pernah di ATR BPN ya? Iya, sebagai menteri ATR BPN, bahwa segala sesuatunya diawali dari ketersediaan lahan. Itulah mengapa urusan agraria ini seringkali menimbulkan konflik. Karena berbicara teritori, berbicara lahan atau tanah, itu kan sesuatu yang sangat mendasar. Iya. Kita lahir di tanah, kemudian kembali ke tanah juga. Iya. Jadi bicara tanah ini harus benar-benar kita dudukkan secara jelas. Ada hukum, ada aturan yang harus kita pedomani. Dan kita juga mencari solusi terhadap permasalahan agraria. Seringkali konflik terjadi bukan hanya sesama warga, tapi juga antar warga dengan korporasi, antara warga dengan pemerintah atau aset negara, maupun kombinasi di antaranya. Tata ruang ini juga sering disalahgunakan. Harusnya ada daerah-daerah yang tidak boleh dibangun. Iya. Harus tetap menjadi kawasan hutan lindung misalnya, kawasan hijau, karena kita butuh untuk serapan air, tapi dibangun. Iya, ini bisa karena ketidaktahuan, tapi banyak juga yang melanggar. Ini harus ditertibkan. Mengapa? Apa yang terjadi di tempat-tempat yang seharusnya tadi bebas dari bangunan fisik, ini justru akan berpengaruh pada kondisi lingkungan yang punya dampak buruk, yaitu bencana alam. Iya. Jadi seringkali kejadian banjir misalnya, banjir besar. Itu bukan hanya karena banjir rob, karena sebuah daerah, sebuah kota ada di pinggir laut misalnya. Tapi karena apa yang terjadi di hulu. Jadi apa yang terjadi di hilir, itu juga apa yang terjadi di hulu. Karena tadi mungkin serapan airnya jadi buruk. Iya. Terus sungainya juga terjadi pendangkalan di sana sini, maka harus dilakukan normalisasi dan membangun tangkapan-tangkapan air yang lebih baik. Jadi tata ruang harus dipatuhi, harus menjadi panglima pembangunan. Makanya kita juga mengejar agar setiap daerah itu jelas RT RW-nya dan punya RT RW itu rencana tata ruang wilayah. Iya, kalau orang umum tuh berarti bukan RT apa, dan RW ya. Rukun tetangga sama rukun warga. Jadi rencana tata ruang wilayah. Dan juga ada yang namanya RDTR, rencana detail tata ruang. Ini juga yang harus dimiliki di setiap kota dan kabupaten, termasuk provinsi, dan itu harus diupdate setiap saat untuk memudahkan bagi para pemimpin di daerah, termasuk pada urban planners, ya, agar bisa memastikan pembangunan ke depan ini harus dilakukan sesuai dengan peta yang sudah ditetapkan tersebut. Mana yang bisa menjadi zona kawasan, zona industri, zona terbuka, hijau,
yang juga harus tetap dipertahankan dan lain sebagainya. Jadi satu masalah tata ruang dan lahan. Karena sebelum membangun sesuatu lahan harus jelas dulu. Benar. Harus clean and clear. Nggak boleh karena kalau tidak nanti akan jadi masalah di kemudian hari. Jadi sering sekali itu akan menjadi permasalahan bukan hanya masalah infrastruktur tapi masalah sosial. Iya. Masalah keadilan. Iya. Pak, tanah saya kok diserobot tanpa ada penjelasan. Padahal kami punya sertifikat. Tiba-tiba yang ini punya sertifikat juga. Iya. Loh, itu mana yang asli, terjadi. mana yang palsu? Jadi ada permainan mafia tanah. Ada permainan para pelaku kejahatan di bidang pertanahan. Dan ini harus kita tindak secara tegas. Tidak boleh ada yang melawan hukum di negeri kita, apalagi yang melukai dan menzolimi rakyat kecil. Ya. Yang kedua, terkait dengan infrastruktur dasar. Ya. Saya melihat Kementerian Pekerjaan Umum juga terus bekerja keras untuk memastikan infrastruktur dasar dari mulai jalan, jembatan, bendungan, irigasi, dan lain sebagainya itu juga bisa tersedia dengan baik ya. Sebagai gambaran memang tantangan kita untuk jalan nasional itu secara umum kondisinya 95% siap dalam kondisi yang baik. Jalan provinsi 70%. Nah, turun ke tingkat kabupaten itu sekitar 50%. Ini PR kita. Dan itu mengapa sekarang kita punya namanya program Inpres Jalan Daerah, IJD. Inpres Instruksi Presiden Jalan Daerah. Ini dibangun di berbagai kabupaten agar benar-benar semakin terhubung satu sama lain, aksesnya semakin baik. Mungkin tidak panjang 5-8 km, tapi kalau itu tidak ada, masyarakat tuh harus muter jauh. Tapi dengan 5 km itu jauh lebih cepat, jauh lebih efisien. Waktu juga lebih bisa digunakan untuk yang lainnya. Jadi saya rasa kita perlu terus meningkatkan infrastruktur dasar ini agar masyarakat semakin baik. Kita juga lihat banyak jembatan yang seharusnya ada tapi belum terbangun atau rusak ya. Makanya sebagian masyarakat masih sangat tergantung pada jembatan perintis, jembatan-jembatan kecil, itu berbahaya juga. Oleh karena itu kita juga akan perkuat upaya membangun jembatan penyeberangan di berbagai wilayah, terutama di daerah-daerah yang cukup banyak sungai-sungai yang juga berbahaya jika tidak ada jembatan yang proper. Nah, ketiga, saya bicara perumahan. Nah, perumahan ini juga menjadi perhatian dari pemerintah. Presiden mengatakan kita harus membangun rumah-rumah rakyat yang semakin layak. Ada program 3 juta rumah misalnya. Kita ingin membangun rumah di desa juga di kota. Kalau di kota konsepnya mungkin lebih vertical housing ke atas karena lahan di kota sudah semakin terbatas. Tapi kalau di daerah, di desa-desa masih cukup lega, kita bangun rumah-rumah tapak begitu. Nah, Miss Mary, kita hari ini masih menghadapi 9,9 juta housing backlog. Artinya ada 9,9 juta keluarga yang belum punya rumah sendiri. Sedangkan kurang lebih ada 26,9 juta keluarga yang rumahnya terkategori tidak layak huni. Ini juga harus kita perbaiki. Kita ada program namanya FLPP, Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan. Yang kita harapkan masyarakat itu lebih punya akses untuk bisa membangun rumah-rumah dengan harga yang lebih terjangkau. Ya, kita bekerja sama dengan bank-bank dan juga para developer agar para pengembang agar bisa menghadirkan program rumah FLPP tadi. Yang kedua ada BSPS. Itu sederhananya adalah bantuan pemerintah, ya stimulan untuk memperbaiki secara swadaya. Semacam bedah rumah atau renovasi rumah. Kurang lebih 20 juta rupiah per rumah. Jadi masyarakat yang mungkin
kondisi MCK-nya, sanitasinya kurang, itu bisa diperbaiki Ngerti. dengan bantuan pemerintah seperti itu, sehingga jauh lebih layak lah kondisi hidupnya dan juga rumahnya lebih sehat, terutama yang punya anak-anak kecil yang juga harus terus dijaga agar tidak terjadi, karena stunting itu bukan hanya karena kurang makan atau kurang gizi, tapi karena kotor airnya, kesehatannya kotor, kesehatannya tidak kondisi rumahnya tidak sehat ya, tidak bersih gitu. Nah, terkait dengan perumahan, ini juga tidak terlepas dari tantangan terbesar kita, salah satunya adalah urbanisasi. Indonesia mungkin hari ini sekitar 55-60% masyarakatnya tinggal di kota-kota sekarang. Benar. Dan ini akan bergeser menjadi 70%. Ini bukan tren Indonesia tapi tren dunia. Secara global nanti masyarakat dunia juga akan semakin tinggal di kota-kota. Nah, daya dukung kota itu kan terbatas. Semakin banyak penduduk, padahal sumber dayanya makin terbatas. Benar. Oleh karena itu harus dipikirkan, urban planning kita juga harus memotret kebutuhan dengan proyeksi pertumbuhan penduduk yang makin besar di kota-kota tadi. Kita juga berharap pada saat semakin banyak masyarakat tinggal di kota, mereka juga tetap nyaman. Ya. Itulah mengapa kita juga mengembangkan yang namanya TOD. Benar. Transit Oriented Development. Apa TOD itu? Bisa dibayangkan kalau teman-teman bisa melihat potret negara atau kota maju itu biasanya mereka saling terintegrasi antara pusat kehidupan mereka, tempat tinggal mereka, ruang tinggal mereka, dengan tempat mereka bekerja, dengan tempat mereka mengekspresikan dirinya, termasuk berolahraga, senian, dan lain sebagainya, itu tidak terlalu jauh satu sama lain. Jadi ada sentra-sentra komunitas yang terbangun di mana ya tinggalnya sekitaran situ, kerjanya sekitaran situ, bisnisnya sekitaran situ, bermainnya sekitaran situ juga, sekolah anak-anaknya sekitaran situ juga. Jadi itulah pengembangan namanya Transit Oriented Development, di mana dihubungkan dengan moda transportasi yang terintegrasi. Ada MRT-nya, ada LRT-nya, ada bisnya, ada kendaraan umum atau public transport yang memang juga saling terhubung satu sama lain, sehingga waktu tempuh dari satu titik ke titik lain, tempat ia sehari-hari menghabiskan waktunya itu lebih terukur. Nah, seringkali kita kan stres macet di jalan. Benar. Ya, orang bilang tua di jalan kita karena luar biasa lah. Dan ini memang realitas kota-kota yang besar. Pernah ke Sao Paulo misalnya di Brazil itu juga wah luar biasa macetnya. Tempat-tempat lain juga begitu. Saya rasa negara-negara besar lain yang juga padat penduduk punya masalah serupa terkait dengan traffic. Nah, solusinya adalah menghadirkan konsep TOD. Memang lebih kepada vertical buildings, vertical housing, ya, yang kita juga bisa belajar dari sejumlah negara yang lebih dahulu punya konsep-konsep seperti itu. Jepang maju sekali, Singapura maju sekali. Nah, kita coba lihat sejumlah best practice menjadi benchmark bagi kita, sehingga ke depan itu kita pikirkan. Jadi jangan yang penting bikin apartemen di sini, terus di tempat lain bikin pusat komersialnya. Setelah itu silakan deh masing-masing cari jalan. Akhirnya semua menggunakan kendaraan pribadi, ya itulah menambah kemacetan, menambah carbon footprint lagi. Nah, sedangkan kalau saling terhubung, orang lebih nyaman. Oke, sekian menit saya nyampe sana. Udah jelas tuh. Kembali lagi sekian menit. Sehingga saya sehari itu kerja 8-10 jam misalnya begitu. Tapi setelah itu saya bisa olahraga. Saya bisa bermain sama anak. Saya bisa menikmati misalnya ada festival di sekitar tempat tinggalnya dan lain sebagainya. Jadi kita juga berharap kualitas kehidupan juga meningkat. Bukan hanya ia menjadi semacam robot yang benar-benar hanya kerja pergi pagi itu, pulang pagi. Iya, artinya itu bagus ya. Itu tipikal negara yang pekerja keras juga memang seperti itu. Tapi juga kita ingin masyarakat kita lebih bahagia dengan apa namanya tersedianya fasilitas publik yang mendukung, dengan biaya tempuh yang atau dengan waktu tempuh yang lebih pendek,
dan akhirnya lebih terjangkau. Gajinya, penghasilannya bisa lebih digunakan untuk hal lain, tidak hanya untuk transportasi. Dan itu udah ada contohnya Pak Menko. Ya. Kan kita juga hadir di Taman Mini. Waktu itu cikal bakalnya TOD juga yang Travel Hub. Karena kan itu bagus sekali tuh, semuanya akan terhubung di situ, salah satu contohnya. Betul, ada beberapa yang sudah kita akan kembangkan ya di Taman Mini, nanti ada di Bekasi ya. Kita juga tentu mengundang para pengembang, para developer juga untuk terus berpikir strategis. Ya tentu semua ingin punya profit, tapi saya mengajak ayo kita harus punya sesuatu yang membuat masyarakat itu hidupnya lebih nyaman, lebih baik, lebih berkualitas. Kalau kita sudah pada visi itu, saya rasa akan banyak perubahan yang positif ya. Tapi kalau hanya cuan, hanya profit oriented semata gitu ya, kemudian kurang punya sensitivitas, kurang terpanggil untuk meningkatkan kelayakan dan kenyamanan hidup masyarakat kita, terutama yang berpenghasilan rendah, termasuk yang prasejahtera tadi. Rasanya kita akan kembali tumbuh sepetak-sepetak saja. Padahal kita ingin Indonesia itu benar-benar menjadi negara yang maju, yang sejahtera. Dan itu harus dimulai dari diri kita sendiri, dari sekarang. Oke, berarti tadi 3 permasalahan terbesar. Yang pertama tata ruang, yang kedua adalah infrastruktur dasar. Apakah itu juga termasuk perlindungan pantai pesisir? Nah betul, perlindungan pantai pesisir. Ingat Pantura Jawa itu panjangnya kurang lebih 600-an kilometer ya. Kita harus lindungi karena puluhan juta tinggal di Pantura, Jawa, dan kita ingat ada banyak sekali kawasan industri strategis, kawasan ekonomi khusus yang menopang signifikan dan berkontribusi signifikan terhadap PDB, terhadap ekonomi secara nasional. Jadi harus kita lindungi. Tadi kemudian saya bicara perumahan, masih ada 2 lagi sebetulnya, Miss Mary, kalau boleh. Boleh. Sektor konektivitas. Konektivitas antar wilayah. Tadi saya sudah sebut ya di awal ya, baik itu darat, melalui laut, udara, dan sekarang kita kembangkan kereta. Nah, tidak ada negara yang maju, modern, yang konektivitasnya itu buruk. Nah, tantangan bagi kita lebih berat lagi, karena tadi kita negara kepulauan. Jadi kita harus benar-benar berupaya menyatukan agar laut itu bukanlah menjadi pemisah pulau-pulau. Tapi laut harus menjadi pemersatu pulau-pulau di Indonesia. Archipelago state. Kita harus menghadirkan kekuatan negara kepulauan dan tentunya kesejahteraan untuk semua. Tidak melihat, dia kan memang jauh, sudah selayaknya dia tidak terhubung begitu. Tidak, tetapi karena kita juga punya kepedulian. Nah, pembangunan tidak boleh Jawa sentris. Tidak boleh Jawa sentris. Atau urban sentris. Kita bangun desa-desa kita bangun pulau-pulau kita bangun konektivitas antar wilayah yang sekali lagi bisa menurunkan tingkat ketimpangan dan sekaligus membuka potensi baru. Pariwisata kita luar biasa potensinya. Banyak sekali yang indah. Pulau-pulau, gunung-gunung, yang kalau diakses atau bisa diakses oleh semakin banyak wisatawan, baik domestik maupun mancanegara, akan jauh lebih berkembang dan itu akan menghasilkan ekonomi bagi masyarakat, membuka lapangan pekerjaan, menghidupkan UMKM, menghidupkan industri ekonomi kreatif kita. Pariwisata misalnya, butuh dukungan infrastruktur. Jadi mau ke Raja Ampat, orang butuh. Bagaimana datang ke Raja Ampat? Yang cepat, yang murah. Ingin ke Danau Toba, bagaimana datang ke Danau Toba? Yang cepat, yang murah. Begitu pula ke Bintan, Anambas, banyak lagi yang indah-indah yang mungkin belum terlalu tereksplor. Kita kan taunya Bali. Bali pun gak boleh kita anggap Bali selamanya akan maju, akan baik pariwisatanya. Harus kita jaga.
Bali harus dijaga. Jangan sampai kemudian setelah sekian puluh tahun menjadi destinasi pariwisata, kemudian orang bosan. Bosan itu lagi. Kemudian loh kok kotor? Iya, Kok sampah. kemudian Macet juga. macetnya luar biasa. Ada banjir dan lain sebagainya. Ini semua menghadirkan ketidaknyamanan. Trust and confidence dibangun dari hal kecil. Jadi saya juga mewanti-wanti, saya bicara dengan para kepala daerah, para gubernur, bupati, wali kota. Ayo kita sama-sama jaga dan kita upayakan agar infrastruktur juga bisa menjadi solusi dari permasalahan mereka. Misalnya sampah. Sampah nggak akan hilang dengan sendirinya. Harus dilakukan sesuatu untuk mengikis tumpukan sampah. Bahkan sekarang dengan teknologi, dengan insinerator misalnya bisa mengkonversi sampah menjadi energi. Itu infrastruktur juga. Jadi selain kebijakan terkait dengan lingkungan hidup, tapi juga ada peran infrastruktur yang sangat fundamental untuk mengatasi permasalahan sampah. Dan yang lain-lain. Misalnya perlu nggak kita membangun seaplane? Saya rasa perlu. Menarik tuh. Karena pulau-pulau tadi kalau harus membangun masing-masing pelabuhan besar, mungkin cost-nya jauh lebih tinggi. Sedangkan ada beberapa yang lebih baik, lebih efisien menggunakan pesawat yang bisa langsung mendarat di air. Ini kan juga bagian dari pendekatan yang berbeda. Belum lagi water taxi. Bagaimana kita tadi bisa membypass kemacetan di Bali? Siapa tahu dengan water taxi begitu mendarat di Ngurah Rai, langsung naik kapal, langsung bisa menuju ke lokasi-lokasi yang tadinya harus bertemu dengan simpul-simpul kemacetan. Jadi transportasi ini penting. Kita harus meremajakan armada kapal kita, pesawat, dan memperbanyak sehingga lebih menjangkau wilayah-wilayah Indonesia dan sekaligus menurunkan biaya transportasi. Kereta ini harus diperluas. Ingat, kereta bukan hanya untuk penumpang tapi untuk logistik. Ini penting sekali. Mengapa? Kemudian Pak Presiden juga mengatakan kita harus bangun Trans Sumatera Railway, Trans Kalimantan, Trans Sulawesi, karena itu adalah pulau-pulau yang besar, yang juga memiliki kekayaan alam yang luar biasa, komoditas tambang, mineral, dan semua yang perlu transportasi angkut. Komoditas dan logistik tadi. Nah, ini perlu benar-benar diperkuat dengan hadirnya sektor kereta api yang semakin maju dan modern. Nah, last but not least, bicara pemerataan pembangunan. Saya ingin menyentuh sedikit tentang transmigrasi di sini tentunya. Transmigrasi tentu kita tidak membayangkan memindahkan penduduk sebanyak-banyaknya dari Jawa keluar Jawa. Kali ini pendekatan di masa sekarang tentu bagaimana transmigrasi ini bisa memetakan kembali potensi-potensi ekonomi di berbagai kawasan di Indonesia. Ada 150-an lebih kawasan transmigrasi yang tersebar. Dalam perjalanannya di masa Orde Baru dan hingga sampai dengan hari ini, ada beberapa lokasi transmigrasi dulu yang kemudian telah menjelma, telah bertransformasi menjadi ibu kota kabupaten, bahkan menjadi ibu kota provinsi. Contohnya di Sulawesi Barat itu, Mamuju misalnya. Kemudian di Kaltara, kemudian Merauke. Itu sukses, kemudian bertransformasi menjadi, sekali lagi, bukan hanya kabupaten, tapi juga menjadi ibu kota provinsi bahkan. Nah, kini tantangannya adalah bagaimana cukup banyak kawasan transmigrasi yang tidak optimal atau tidak berkembang lah. Akhirnya sebagian malah justru menjadi beban. Nah, kita ingin revitalisasi itu. Dan sekaligus memotret apa sih sebetulnya potensi di daerah-daerah tersebut. Jangan harus selalu disamaratakan seolah semua harus menjadi petani. Ternyata ada yang bisa dikembangkan menjadi kawasan industri. Saya pernah datang misalnya di salah satu kawasan transmigrasi namanya Melolo, itu di Sumba Timur itu di Nusa Tenggara Timur, di
Provinsi NTT, itu yang kemudian ternyata dari kawasan yang kering, kerontang, tandus, batu-batu dengan teknologi itu bisa subur, bisa baik untuk tebu. Akhirnya menjadi industri gula di sana. Iya. Dan itu adalah kawasan transmigrasi. Iya. Mengawinkan kawasan transmigrasi, karena kawasan transmigrasi punya lahan, punya ada penduduknya. Nah, mengawinkan dengan pihak swasta, pihak industri, pihak investor agar mereka bisa bawa uang, membangun pabrik, membuka lapangan pekerjaan. Lah, disitulah kolaborasinya. Sehingga di situ akan menjadi sebuah kawasan industri yang juga bisa membawa kesejahteraan bagi masyarakat sekitarnya. Bicara lagi tempat lain, mungkin ada kawasan yang bisa dikembangkan untuk pariwisatanya. Iya. Nah, pariwisata sekali lagi itu cepat membuka lapangan pekerjaan. Di tempat lain mungkin sektor kelautan karena memang posisinya di pantai begitu ya, di pesisir. Di tempat lain bisa jadi pabrik yang memerlukan skills. Oleh karena itu perlu juga ada kerjasama dengan sektor pendidikan termasuk science and technology untuk juga menyiapkan keterampilan para pekerja untuk bisa menjadi motor pembangunan di sebuah kawasan transmigrasi. Program yang menghadirkan kolaborasi dengan kalangan kampus yaitu Transmigrasi Patriot. Iya. Ada tim ekspedisi Patriot. Saya lepas waktu itu dengan Pak Menteri Transmigrasi. Dan ada 2.000 orang lebih dari situ. Ini dari mahasiswa, dosen, peneliti, guru besar bahkan dikirim ke seluruh Indonesia melakukan riset selama sekian bulan, memotret, memetakan apa saja potensi daerah itu dan kemudian dipaparkan, disampaikan kepada para perencana pembangunan di pusat maupun di daerah, kolaborasi dan sekaligus mengundang investasi dunia swasta untuk menjalankan sesuai dengan hasil penelitian lapangan. Jadi inilah dampak langsung dari kampus yang juga punya, saya rasa filosofinya kan punya tiga tridharma ya. Tridharma perguruan tinggi itu selain untuk pengajaran, penelitian, tapi juga pengabdian masyarakat. Jadi saya senang sekali melihat dan berinteraksi dengan adik-adik mahasiswa itu. Oh, mereka semangat sekali. Padahal ditempatkan di daerah-daerah yang sulit air, nggak ada listrik, kadang sinyalnya juga nggak ada. Tapi mereka tough dan mereka merasa bangga karena menjadi bagian dari pembangunan. Inilah Inframi, saya harapkan sekali lagi bisa menjadi ruang kolaborasi karena ternyata banyak yang peduli. Cuman kadang bingung mau lewat mana menyampaikannya. Benar. Saya selalu mengingatkan pendekatan pentahelix itu antara pemerintah, dunia usaha, kemudian dunia akademisi, komunitas, dan kelima adalah media. Media massa, media mainstream juga tetap menjadi pilar yang penting dari semangat pembangunan besar ini karena menjelaskan kepada publik ini perlu medianya. Nah, Inframi bukan menjadi saingan itu, tapi menjadi juga salah satu pelengkap lah. Pelengkap. Benar. Menjadi boleh dikatakan acuan, boleh juga menjadi referensi karena dari Inframi ini kita bisa menjelaskan apa yang menjadi kebijakan, sekaligus prioritas dan tantangan. Kita juga harus jujur, harus terbuka, harus fair mengatakan bahwa tidak semuanya seperti bulan purnama begitu. Pasti banyak sekali hal-hal yang menantang. Saya sering mengingatkan Miss Mary ada trilema dalam pembangunan infrastruktur. Trilema ada tiga dilema, tiga hal yang selalu beradu begitu. Kita ingin pembangunan itu cepat, secepat-cepatnya. Kita ingin sebagus-bagusnya kualitasnya, tapi kita ingin juga semurah-murahnya. Jadi ada urusan kecepatan, urusan biaya, sama urusan kualitas. Biasanya kita tidak bisa mendapatkan tiga-tiganya. Benar. Mau cepat dan murah, biasanya korbannya adalah kualitas. Pengen cepat dan bagus, berarti biasanya biayanya lebih mahal. Ya, jadi sedangkan mau murah tapi bagus, lambat. Ada kombinasi di situ. Nah, kita tidak bisa mengelak dari permasalahan utama atau trilema tadi, tetapi kita bisa menghadirkan keseimbangannya. Kita ingin
ya jangan terlalu lama, Ya. kualitasnya baik karena ini berkaitan juga dengan keselamatan, tapi juga ya biayanya masih bisa terjangkau dengan cara efisien. Ya. Jangan sampai ada kebocoran, Ya. jangan sampai ada perilaku yang tidak sesuai dengan standar, apalagi melanggar, sehingga itu juga berpengaruh pada kualitas pembangunan. Ya. Jadi itu semua kompleks dan mari sama-sama saya ingin mengajak kita semua untuk mengawal pembangunan kita. Kalau bukan kita siapa lagi? Benar, setuju. Dan saya yakin ini diskusinya tidak hanya akan berakhir di sini, pasti ini akan dilanjutkan dengan berbagai macam pihak tentu saja yang nanti akan kita hadirkan di sini. Dan seperti dengan arahan Pak Menko ya, jadi memang Inframi ini adalah ruang untuk kita saling berdiskusi. Tujuannya simpel Pak Menko, di sini kita akan menghadirkan, gampang diingat, frame. Selalu akan ada fakta-fakta, kita akan menunjukkan juga datanya, jadi nanti kita juga akan hadirkan orang-orang yang benar-benar kasih tahu apa sih yang sedang dilakukan gitu kan. Akhirnya juga bagaimana ini bisa relevan dengan apa yang terjadi di masyarakat dan gunanya untuk apa, aksi nyatanya apa saja yang sudah dilakukan. Dan kalau ada kendala dan tantangan ya disebutkan saja supaya kita juga bisa tahu. Dan tentu saja M itu adalah manfaat dan maknanya, karena apapun juga yang dikerjakan harus ada manfaatnya sehingga orang-orang juga bisa terengage dan bisa menjadi bagian dari pembangunan ini. Ya. Terakhir Pak Menko, 2026 Frame ya. Frame. Ya. Biar gampang diingat. Bagus. Iya. Oke. Terakhir Pak Menko, 2026 kita baru aja memasuki bulan Februari. Sudah banyak yang terjadi di dunia dan juga di Indonesia, banyak bencana, banyak tantangan, bukan hanya dari bencana alam, bahkan juga dari sektor ekonomi. Jadi singkat dari Pak Menko, apa nih harapannya untuk 2026 dan mungkin pesannya gitu. Bagaimana Pak Menko melihat 2026 ini dan seperti apa yang harus kita lakukan dan harapannya? Iya, ini mengingatkan saya sendiri juga tentunya, tapi buat kita semua ya. Tantangan akan terus berdatangan. Permasalahan juga begitu. Dinamika dunia juga penuh dengan ketidakpastian. Banyak kejutan. Geopolitik, ekonomi, krisis iklim, mengintai bangsa-bangsa sedunia termasuk Indonesia. Kita harus bisa menavigasi. Sebagai bangsa kita harus bisa menavigasi berbagai tantangan dan ujian yang seringkali tidak mudah. Seringkali kita juga dihadapkan dengan pilihan-pilihan yang sekali lagi tidak mudah. Misalnya, kita ingin makmur dulu atau ingin bumi kita selamat. Kan tidak bisa dipilih tuh. Kita ingin bumi kita juga baik, lingkungan kita terjaga, tapi kita juga bisa terus tumbuh ekonominya. Yeah. Artinya tadi prosperity dan sustainability harus bersamaan. Nah, tapi saya juga mengajak kita untuk terus memiliki optimisme. Yeah. Karena salah satu modal terbaik yang bisa kita terus jadikan kekuatan adalah memiliki harapan dan optimisme. Yeah. Bahwa Indonesia insya Allah bisa menjadi negara yang maju di abad ke-21 ini. Kita ingin Indonesia bisa survive dari segala bentuk disrupsi. Kita pernah survive, pernah bangkit bahkan dari keterpurukan penggalan sejarah kita sejak masa kemerdekaan, kemudian terus sampai dengan hari ini ya. Kita pernah sama-sama menghadapi pandemi COVID-19 misalnya. Kita semua dulu bingung, kita semua dulu takut, kita semua dulu tidak menentu, tapi kita bisa melewati itu sebagai bangsa. Dan kita sekarang berupaya untuk bangkit kembali. Dan itu semua membutuhkan kebersamaan kita. Kita punya berbagai macam latar belakang, termasuk identitas yang berbeda-beda, pandangan dan pilihan politik yang berbeda-beda, tapi untuk Indonesia, untuk kemajuan kita bersama, kita harus bersatu. Kita harus punya peran. Tidak semua harus dalam satu perahu, tetapi kita punya perahu besar yang namanya Indonesia. Disitulah kita bersama-sama. Nah, kalau saya bisa menyederhanakan, bangsa kita tuh harus punya daya tahan. Yang kedua, bangsa kita harus punya daya saing. Daya tahan itu seperti tubuh menghadapi virus.
kita harus kuat, bertahan, menghadapi segala bentuk disrupsi, ancaman, dan kita bisa survive. Itu daya tahan. Sedangkan untuk menang kompetisi, untuk memenangkan persaingan global, untuk memenangkan abad 21 ini dengan kemajuan teknologi termasuk luar biasa sekarang, artificial intelligence, ya kan, mengubah kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, kita harus punya daya saing. Kompetensi SDM kita harus semakin baik. Human capital kita benar-benar harus dipersiapkan, bukan hanya dari skill sets-nya, tapi leadership-nya, agar punya rasa tanggung jawab, punya keberanian mengambil keputusan dan keluar dari zona nyaman, keluar dari comfort zone, dari status quo, karena ada banyak terobosan yang harus dilakukan. Dan itu butuh daya saing, itu butuh competitiveness agar ya kita tidak tertinggal dan kita berharap kita menjadi pemenang dalam persaingan global. So daya tahan dan daya saing harus kita miliki dan itu dimulai dari orang per orang. Mulai dari sekarang dan antar generasi kita harus kokoh dan rasanya tidak ada yang tidak bisa kita capai kalau kita bersatu dalam segala tantangan hari ini dan ke depan. Setuju. Thank you, terima kasih sekali lagi Pak Menko sudah membuka dan menjadi tamu pertama di podcast Kemenko Infra. Sukses selalu, sehat selalu. Terima kasih. Dan selamat bertugas Pak Menko. Sama-sama, sukses juga Miss Mary.